Yang penting ada rekamannya aja. Kita mulai aja mas ya. Kalau begini nggak masalah. Ya, Nggak masalah. nggak masalah. Kita kan ini aja. Pokoknya. Ya. Masalah itu Iya. pakai atribut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atribut, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Bapak, Ibu. Terima kasih atas hadiahnya. Mohon maaf mengganggu waktunya di hari libur, Ibu, Bapak. Jadi perkenalkan, saya Imam Dermawan dari MUC Consulting Group. Sini adalah kita melakukan namanya fokus grup diskusi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua kan diwawancara pakai kuesioner ini ya. Sekarang kita mau memperdalam. Izinkan kami sekitar 45 menit sampai 1 jam lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat lah, mudah-mudahan bisa cepat. Jadi maksud dan tujuannya adalah kami ingin menggali Bapak Ibu mengenai pemakaian jalan tol di Jasa Marga, khususnya Jasa Marga. Jadi selama ini kira-kira pengalamannya apa, pertimbangan-pertimbangan dalam menggunakan jalan tol seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin biar enak kita dari Pak Zulkarnain dulu ya. Pak Zulkarnain, pekerjaannya apa Pak? Saya di karyawan BUMN Karyawan BUMN. Tinggalnya di mana Pak? di Geraha Raya. Nah, Geraha. Kalau Pak Wahyu Pak, pekerjaannya apa Pak? Wira swasta. Kalau tinggalnya di Daerah Pemimpinan. Pondok Pinang. Oke, baik Pak. Kalau Pak Haji, Saya lagi nggak kerja. nggak kerja, nggak apa-apa Pak. Nggak apa. Kalau tinggalnya di Di Arteri Monumen. Aldari. Kalau Pak Bambang, Driver. driver. Tinggalnya di Gas Pokman. WR Ratman. Kalau Mbak Rina, Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan tadi ya, saya Imam Dermawan dari MUC Consulting Group. Jadi kita ini coba untuk menggali lebih dalam lagi. Kayaknya mati apa ya? Bapak, kita mulai dari pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ingin berpergian ke suatu tempat lah, anggap aja misalkan Bapak mau pergi ke misalkan ke Bogor lah gitu kan, misalkan saja ke Bogor gitu kan, atau kemanapun lah yang ibaratnya tujuannya agak jauh gitu kan. Bapak lebih memilih menggunakan jalan tol atau jalan biasa? Alasannya kenapa? Dari Pak Zulkarnain. Ya, saya biasanya lebih milih jalan tol karena pertimbangannya aksesnya itu terhadap traffic light dan sebagainya itu boleh dikatakan tidak ada ya. Kalau kita gunakan jalan non tol itu kan di perjalanan itu banyak sekali rambu-rambu lah, terutama terkait dengan simpangan-simpangan yang punya traffic light. Di situ jelas kalau pada saat kita berkendaraan 2 atau 3 kali kena traffic light itu lumayan gitu hitungan menitnya gitu ya. Walaupun sebetulnya juga dalam tol sendiri juga untuk saat ini itu unpredictable gitu, unpredictable dalam artian bisa lancar, bisa macet gitu. Tapi kita kan antisipasi juga sudah banyak sekarang teknologi ya, bisa pakai Google Map atau pakai Waze kan gitu. Kita bisa melihat kondisi traffic di dalam tol itu sendiri seperti apa, sehingga kalau umpama relatif lancar, saya lebih menggunakan jalan tol gitu. Baik Pak. Pak Zulkarnain, kalau masalah harga atau tarif, Bapak itu menjadi pertimbangan nggak dalam mau pakai tol atau enggak tarif? Jelas itu menjadi pertimbangan, tetapi saya juga terkadang misalkan kayak pergi ke kantor ya, pergi kantor, kemudian di situ ada kegiatan meeting apa segala macam yang butuh waktu cepat. Jadi kalau pada saat kondisi-kondisi seperti itu ya saya tidak pertimbangkan itu gitu. Penting bagaimana saya bisa mendapatkan akses yang cepat, akses yang lancar, kemudian saya bisa sampai ke tempat tujuan itu tepat waktu, tidak terlambat gitu. Tapi kalau pada saat tertentu yang sekiranya tidak dikejar-kejar waktu lah, katakan seperti itu ya menjadi pertimbangan juga sih, menjadi pertimbangan.
Tapi lagi-lagi kalau di Jakarta ini semuanya itu terkait dengan waktu itu nggak bisa kita prediksi. Gitu loh. Kita pertimbangkan rupiah lewat jalan tol, wah ini mahal begini udah lewat jalan non-tol itu. Ternyata jalan non-tol itu sendiri banyak jamnya gitu. Karena ujung-ujungnya antara uang tol dengan bensin yang kita keluarkan Sama aja. ya kadang lebih besar seperti Mbak bilang, kadang lebih besar akhirnya gitu. Pak, ini kabar-kabarnya Bapak mungkin udah dengar nih kan, mungkin di Naik ya? Ya. Udah ngomong gitu. Iya, Nah, naik. pertanyaannya gini Pak, kalau dinaikkan, kira-kira Bapak masih mau tetap pakai jalan tol? Iya tetap. Karena untuk di Jakarta ini ya opsinya itu boleh dikatakan yang untuk akses lebih nyaman itu tidak ada sih selain jalan tol ya. Itu belum ada. Kecuali kalau umpama kita selaku karyawan atau selaku pelaku bisnis dan sebagainya kita menggunakan akses tidak membawa kendaraan sendiri. Ya, tidak membawa kendaraan sendiri, artinya kita gunakan transportasi umum. Cuma kan dalam hal ini kan questionnaire kan fokusnya adalah yang menggunakan jalan tol kan gitu ya. Ya artinya ya tidak ada pilihan lain sih. Tapi kalau saya tanya, setuju nggak tol dinaikkan? Selama tol itu bisa memberikan kenyamanan, akses yang cepat sama gitu, kenapa tidak? Yang bikin kesel ini kan sekarang sudahlah tol dinaikkan, tetapi seakan-akan itu jasa marga itu tidak bisa menghitung antara ruas jalan dengan jumlah kendaraan yang masuk. Kapasitasnya ya. Dengan kapasitasnya, seakan-akan seperti haji mumpung gitu loh. Haji mumpung dia masuk mencari profit, sementara kan sebetulnya dalam bisnis itu selain dia kan jasa ya, selain sama seperti saya juga memberikan layanan jasa perusahaan saya. Artinya selain kita mencari profit juga harus juga mempertimbangkan kenyamanan orang, kan gitu. Nah ini dalam tanda kutip ini seakan-akan dia tutup mata terhadap dengan kenyamanan customer dia. Semua dimasukkan. Pokoknya selama gate itu masih bisa naik turun masih terus gitu. Seperti itu. Baik Pak Diana, kalau sekarang Pak Wahyu, kalau Pak Wahyu lebih memilih lewat jalan tol atau jalan biasa, apa pertimbangannya? Kalau jalan tol masih tadi waktu untuk mempersingkat waktu. Ya. Ya kecuali kalau macet tol kan tangkap tangan juga jalan tol. Tapi memilih jalan tol. Kalau harga tetap jadi pertimbangan nggak harga? Ya semampu, masih sekitar itu mampu bisa lewat jalan tol. Kalau ditarifkan tetap masih dinaikkan, tetap masih mau masuk jalan tol? Oh, Pak. Kalau memang mau itu akses jalan tol lebih baik lagi, siapa boleh bu? Kalau saya tanya, setuju nggak dinaikin? Setuju. Setuju. Misalkan penerangannya ditambah, Oh, ditambah ya. asal jalannya rata, tidak bergelombang, bolong-bolong, atau jalan tol yang mana gitu, nah, enak jalan tol ada perbaikan. Yang perbaikan untuk kita, tapi kan harus inilah malam kerjain, jangan ya penerangan yang penting. Tapi menurut Bapak dengan harga yang sekarang ini kayak jor itu berapa? Ya, sekarang 15. Kalau menurut Bapak udah sesuai tapi nggak? kalau masih dari ujung ke ujung masih, tapi Masih yang ya? jalan pendek ya jalan biasa. Disiram gimana kali ya? Iya, bisa aja dan cuma kan di Pondok Pinang masuk Pondok Pinang keluar di pasar mingguan rugi Pak. Sakit banget ya. Baru masuk gitu. Iya, sakit banget Masuk lagi oke lah ya. Iya. Oke. Baik, kalau Pak Haji gimana? Lebih memilih lewat jalan tol atau jalan biasa? Saya tergantung mood sih Pak. Iya. Kalau emang kiranya saya lihat tol macet ya lewat jalur biasa juga nggak masalah. Karena kan saya kebanyakan juga di naik umum Pak, jalan tol juga. Kalau umum kan biasanya emang pasti lewat tol. Kalau lagi bawa pribadi ya kadang-kadang saya lihat juga kalau emang tolnya macet juga ya aja kalau emang. Kalau harga jadi pertimbangan nggak Pak? Ya balik lagi tadi ke Mas Edi itu kalau memang fasilitasnya itu mendukung, pasarnya juga mendukung, ya buat mungkin kita juga nggak jadi masalah sih untuk harga dinaikkan. Berarti setuju aja ya? selama ada timbal baliknya Timbal baliknya, kan. Oke. Baik, kalau Pak Bambang gimana Pak? Kalau
tiap hari nih. Ya, Tergantung customer ya. Baik. Di sana ya. Kalau intinya kalau driver kayak kita lebih aman, lebih nyaman untuk lewat tol. Walaupun dekat, masuk tol udah nyaman aman gitu. Nyaman banget. Iya. Kalau tarifnya dinaikkan, Bapak setuju? Ya karena posisinya customer yang bayar kan. Nah, ya kita yang setuju aja ya. setuju Kecuali aja. kata customer, enggak, jangan Pak, gitu. Terus aja. Itu juga, cuman intinya kita memang daripada lewat alternatif betul lewat tol. Pak, sama ini kayak e-money-nya itu dari Bapak customer-nya bayar atau punya customer sendiri berapa? Ada yang customer sendiri punya. Kalau dia nggak punya, kita harus siap. Oh, tetap siap ya. Siap kita. Tapi paling banyak sebagian besar? Di atas 50. Oh gitu. Ya, kita karena ngisi Airtel itu paling min-minnya 50. Di Indomaret apa atau Perindo gitu. Oke. Cuman kalau di full kan memang kita ada itu minimal 20.000. Oke. Cuman kalau kita sudah di luar kan nggak bisa masa mau balik ke full. Pasti kita ngisi di Indomaret. Itu pokoknya tersedia ya. Ya, Isi tersedia. lah. Kita harus siap. Airtel kita harus siap. Oke. Pernah nggak Pak kondisinya nih Bapak udah ada manggil nih, Bapak isinya habis? Pernah? Customer punya? Customer kadang punya, kita ya bicara dulu sama customer, mohon maaf Airtel saya belum sempat ngisi, bisa nunggu nggak? Isiin dulu. Oh, isi dulu. Iya. Oke. Baik, kalau Bu Rina nih, Bu Rina paling cantik sendiri nih. Gimana Bu, pilih sebagai ibu rumah tangga? Lebih milih? Tergantung juga sih. Kalau saya pengen nggak mau cepet dan buat biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen buru-buru ya ke tol saya biasanya. Biasanya ibu paling banyak kalau keluar kota kemana sih tujuannya Bu? Iya. Tol. Itu doang. Tapi Iya, tol. iya. Kalau masalah tarif gimana? Jadi pertimbangan mau masuk tol atau enggak? Enggak ya? Kalau tarif dinaikkan? Setuju aja, tapi tergantung kata-kata Iya, ini iya. ya, gitu ya. Selesai dengan ininya enggak gitu ya? Ya. Lintasnya Bu. Ya, pasti Oke, baik. jalanannya harus ini, gitu kan, nyamanannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kita muter lagi nih. Sekarang gini, secara umum dari pelayanan jalan tol yang Bapak Ibu pernah lalui nih, khususnya ya yang di sini lah, yang dekat-dekat aja ini. Menurut Bapak, sudah bagus nggak sih jalan tol yang sekarang? Apa yang masih harus diperbaiki? Silakan dari Pak Jinkana ini. Kalau menurut saya ada yang meningkat, ada juga yang mundur. Ada yang mundur. Iya, ada yang mundur. Bercontoh gini, kayak di sini lah, kita masuk dulu di tiap gate itu ada yang nungguin ya. Ada yang nungguin karena kan kita masih bisa cash ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, di situ sekarang diganti semuanya otomatis, semuanya kosong, semuanya pakai e-money atau flash kan gitu ya. Iya, iya. Di satu sisi itu berarti kan pengurangan karyawan. Betul. Ya kan untuk di si jasa marga sendiri. Artinya cost dia untuk membiayai operasional gate itu sudah berkurang banyak. Tapi di sisi lain kita seperti Bapak tadi bilang lah, ada kalanya kita tidak kehabisan. Bisa jadi customer kita itu tidak punya. Iya. Tidak punya. Baik. Lalu apa yang terjadi? Saya pernah kejadian soalnya kayak gitu. Betul, saya pernah kejadian. Kalau di belakang. Iya, saya pernah kejadian waktu itu kartu saya diganti sama anak saya. Kartu yang adanya dibawa sama dia, yang motor ditinggalin. Gitu loh. Begitu pakai tongkat gitu. Enggak, kok saldo enggak ada. Wah, yang belakang udah udah kasih lampu dim aja kan gitu kan. Waduh, alhasil saya akhirnya minta sambil minta tolong dibukakan, kan. Nah, kemunduran di salah satu ya di gate sini ya. Ya, oke. Pada saat dia mengganti sistem itu, ada tersedia satu pintu atau satu tempat itu bisa kita isi ulang di situ. Oh. Sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Saya pikir nggak alasan kayak gitulah. Iya, iya. Jasa marga itu bukan yang kecil ya. Dia bisa panggil provider mandiri segala macam, pasang ATM di situ. Oh. Kan gitu kan oke, bisa iya, kan iya, gitu. iya. Artinya kita bisa ngisi ulang di situ. Masukannya bagus banget Pak. Gitu loh. Jadi satu sisi ada yang meningkat, satu sisi juga ada yang
Kalau buat saya itu kemunduran gitu. Yang tadinya disediakan fasilitas orang itu untuk bisa mengisi ulang, sekarang sudah tidak ada. Mestinya dia mengganti dengan menggunakan apa? Tambah ATM kah apa di situ. Jadi kita bisa isi ulang situ. Gitu. Saya pernah kejadian akhirnya security. Terus saya mundur, security jauh sekali dia keluar, Pak. Itu pas kebetulan siang. Bagaimana kalau pada jam 2 malam? Kan konyol. Gitu. Saya pernah juga gitu. Habis itu ada orang emang ada jasa marga. Dan aku dia Pak, saya ada ATM nih. Saya harus kartu yang pertama tuh. Iya. Isi dulu Pak, lama lagi yang belakang udah. Berarti kalau di pintu tol kalau ada kejadian kayak gitu Pak, maksudnya kita ngomong yang di sebelahnya lagi nggak aktif, dan itu solusinya dibantu sama orang belakang atau di petugas jalan tolnya udah punya ada alat buat isi ya? Ada beberapa kali saya melihat kejadian petugasnya ada di situ, tapi juga tidak solusi. Karena apa? Dia nggak pegang kartu juga. Paling dia bilang, oke Pak, saya bantu Bapak mundur dulu ke belakang, kemudian mobil yang di depan itu nolong kita, kan gitu. Atau kita mundur ke belakang, kartunya dibawa sama dia untuk diisi di luar. Paling gitu. Gitu. Jadi artinya, kalaupun juga si petugas itu bisa membantu, kenapa nggak disediakan mesin aja di situ? Gitu. Kenapa harus petugas? Kalau petugas itu dibantu, tetap kita bayar ke petugasnya. Nah iyalah, kan dia pakai uang dia kan gitu. Iya. Jadi kesannya dalam tanda kutip itu permainan jadinya. Bisa jadi kan setelah itu kan dikasih tip atau apa kan gitu ya. Jadi jelek dong. Iya, nggak mungkin ini ya, nggak mungkin pas supaya. Betul. Kayak di Cibubur 7.000 sekarang itu ya kan. Aku kasih 10.000. Ya betul. 15.000, nggak ada 15 sih kasih 20.000. Aduh Pak, nggak ada kembalian, ya udah ambil aja. Kalau yang harus diperbaiki Pak, yang harus diperbaiki kira-kira dari jalan tol? Jalan tol beberapa ini musim hujan ya, banyak yang bolong. Dan itu sangat berbahaya. Saya pernah kawan sih kejadian itu. Jadi jalan hujan, kemudian malam dia jalan, kemudian masuk lubang pecah bannya di situ. Nah, itu satu kondisi jalan. Kemudian pada saat perbaikan juga kadang juga nyakitin juga. Satu itu. Kemudian dia menggunakan jamnya itu, slotnya itu kadang nggak pas. Iya, dia preparingnya itu terlalu awal. Dia katakan Jumat itu kan banyak orang hangout ya. Iya. Itu kan. Itu udah jam 8 dia preparingnya udah jam 8, pada kerjanya nanti jam 12 malam. Itu orang udah macet. Padahal nanti aja gitu ya. Banyak kan prepare. Politik kali Pak. Ya nggak tahu lah. Baik, karena ini banyak menentunya. Kalau Pak Wahyu nih Pak, apa yang sudah baik dari jalan tol, kemudian apa yang perlu diperbaiki? Diperbaiki ya itu tadi Pak. Jadi kalau kita mata lah ya agak kekurangan sama batas itu udah ini emang lancar aja sebenarnya. Kalau asal rata lah enak kayak di Medan tuh mantap jalan tol tuh mulus. Tapi udah bagus ya menurut Bapak tol jasa marga? Kalau sepanjang ini masih bagus. Belum ada ini masih oke. Oke, baik. Kalau Pak Haji, gimana Pak Haji jalan tol nih? Jalan tol jasa marga? Saat itu mungkin sudah mencukupi ya. Sudah mencukupi. Ya paling yang tadi ini kayak pembatasan untuk mobil-mobil itu jangan lebih kapasitas jalan tol itu sendiri. Apalagi kan kadang kita lihat kayak weekend itu dari tol Puncak itu kadang-kadang mobil tuh udah di pintu tol tuh udah nggak bisa keluar, malah pada numpuk gitu. Nah itu apakah emang sengaja masukin semua? Gimana sih? Bisa sampai numpuk kayak gitu kan? Apakah ada informasi dari tol sana ke sini udah menumpuk? Kadang kan sampai dia nggak bisa keluar kan, akhirnya pada ngumpul di pintu tol aja. Yang harus diperbaiki apa Pak? Kira-kira Pak? Untuk itu Itu aja ya. Iya. Kalau saya bilang kalau umpama terkait itu ya terlalu jam gitu ya, terlalu macet gitu. Keberanian jasa marga berani nggak begitu dia menghitung kapasitas ruas jalan dengan traffic yang harus masuk, kemudian dia berani men-stop, udah nggak bisa masuk lagi. Itu nanti berani nggak ya? Itu nanti bisa nanti pertanyaannya satu itu berani nggak? Sekarang Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Udah bagus ya? Selama ini saya sebagai pengguna juga ya
aman-nyaman aja sih di Iya. jalan. Cuman yang kelihatan di jalan sini nih, yang di pinggir itu sering berlubang itu apa penutup Iya, air itu. saluran air ya. Tenang ya. Iya, saluran Kalau air. saya lihat, saya lewat itu kejadiannya pas baru masuk, pas pres tuh, pas pecah, Benar. pas di situ. Itu pinggir-pinggiran yang Pinggir-pinggirnya ya. Iya, gorong-gorong. Nutupin kalau ya. untuk tutupnya. dari garis itu ya bagus. Cuma pinggirnya itu. Itu ya Pak ya, yang harus apa dia harus diperbaiki itu ya. Itu ya. Banyak kejadian kan seharusnya memang tidak boleh. Emang nggak boleh juga Iya, jalan. iya, mana itu. ya, karena ada genangan air nggak tahu Iya. orangnya. Oke. Kalau Bu Rina, apa nih yang sudah baik dari Tol Jasa Marga nih? Ada baik sih memang itu benar tiket yang nggak ada penjaganya. Saya pernah pengalaman gitu soalnya pagi-pagi udah buru-buru, habis emang tinggal tahu kurang bayar ada teriak-teriak, udah panik kan? Iya. Panik kan berdua sama ponakan sama anaknya gitu kan, panik. Saya turun cepet, saya cepet turun saya gitu kan. Jadi penjaga satu punya yang ada gitu. Saya turun, saya cari, ada dapat di ujung. Jadi juga orang pada ngeliatin, udah klasterin semua. Tapi nggak ada penjaga gimana? Ya kan? Iya, di situ ya. Jadi dari beberapa saya nanti akan diskusi itu jadi Itu salah satu harusnya harus setiap Ya, orang harus ada penjaga. harus ada. Ada penjaga Yang standby. Standby, gimana pun kan bisa. kita kan sekarang suka ini ya lupa atau suka cukup saldo kita lupa lah ngisi gitu kan. Terus saya turun loh, saya turun sampai saya nyari tuh orang. Ternyata mereka ada apa duduk di dalam itunya Pak, apa namanya? di dalam kotaknya ada ya di dalam. Ada. Ya? Dengan cueknya gitu. Jadi saya orang pada dia lihat. ketawain kita syukurin Iya. Pak. Dan kacanya Oh, juga. iya. Kita bener-bener panik gitu. saya manggil-manggil gitu, saya malu sendiri udah gitu kan. Dan saya bisa sama mereka akhirnya, mau nggak mau. Oke, baik itu sudah dipastikan lagi. Kita ngomong soal konstruksi ini agak berulang tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Bagaimana kepuasan Bapak, Ibu terhadap konstruksi jalan tol yang sering Bapak lalui? Sudah puas apa belum konstruksi jalan tolnya? Overall saya boleh dikatakan saya banyak jalan ya, itu boleh dikatakan sudah relatif bagus ya. Hanya ada beberapa titik saja yang mengalami kerusakan. Cuma beberapa titik itu sepertinya itu berulang. Jadi kayak ya itu memang apa namanya ya, itu kejadian alam sih ya. Kejadian alam seperti itu, apalagi musim hujan biasanya aspal itu lebih cepat rusak gitu. Ya. Cuma maksud saya Jasa Marga itu kan punya ahli konstruksi jalan, ya kan itu. Atau dia bisa bekerja sama dengan PUPR. Bagaimana sih membuat jalan yang baik, gitu? Bagaimana sih bisa kita membuat jalan, kita prediksi dalam 5 tahun itu masih bagus, tidak ada apa-apa. Ini baru tahun ini di aspal mulus nih, marking semuanya mulus. Itu begitu masuk hujan, lepas hujan pada coklat semuanya gitu loh. Gitu. Memang sih tidak seluruh ya, tidak ada beberapa spot yang seperti itu. Tapi kalau saya dari sini sebenarnya area saya kan Dejenawi ya, Dejenawi. Jadi kalau saya masuk tol Pondok Aren, kemudian keluar di Pondok Indah, itu ada beberapa titik yang selalunya di situ yang rusak. Kayak umpama contoh, gitu lagi. iya, Dibetulin itu lagi. Betul. Jaraknya berapa lama Pak? paling 2-3 bulan ya udah gitu lagi. Udah gitu Iya, lagi. Banget ya. Iya, makanya saya bilang ini kayak proyek berulang gitu loh. Nah, menurut Bapak itu yang lewat situ jalan mobil-mobil yang besar banget ya pertanyaannya. Ya mestinya kan tol itu kan sudah menghitung kan. Iya. Konstruksi jalan itu ada hitungannya. Ada hitungannya dia Tonasenya, tonasenya kuatan. berapa ya dan selalu gitu. Ya, pas sekarang kan dibatasi Pak, bang truk-truk itu masuk ke kor ini, oke jam segini baru Iya. jalan. Baik, kalau Pak Wahyu gimana nih Pak? Konstruksi jalan. Jasa Itu Marga. konstruksi jalan gimana ya? Secara umum sudah baik belum? Kalau secara umum masih ada lah yang baik, apa yang daerah itu memang di dekat keluar Pondok Indah agak Udah oke lah agak ya. itulah masih oke. Yang di Perek-Perek Walaupun itu, masih ada yang ini ya, ya. masih kecil lah. Tapi secara umum puas sudah ya Pak ya. Wah, Kalau Pak Haji Cukup buat Pak. coba Kalau itu yang banyak bisa naik umum gitu kan. Ah. Ya orang tinggal ya duduk aja tidur. Ya ada mobil juga. Oke baik. Kalau Pak Bambang gimana Pak? Udah puas belum dengan konstruksi jalan? Ya
dibilang pos ya itu aja tadi. Tapi secara umum oke kan Pak ya? Oke. Walaupun masih ada yang harus Diperbaiki. diperbaiki. Oke. Kalau Dari- berulang-ulang juga kesel juga, di situ lagi. Iya. Nah masih Pak kalau di situ lagi. Iya. Ya benar tadi Bapak ke jalan. Gini loh. Kadang tuh kalau yang namanya tanah ada titik-titik Iya. itu apa sih namanya? Nggak labil, labil. labil. Pasti kayak gitu lagi. Itu di terus tahunya dia mendem lagi. Saya kalau menuju Merak ya Pak, jalan ke menuju Merak itu nggak pernah tuh Pak. Saya melihat jalan itu tidak ada yang lagi dibenerin Pak. Iya, Tidak Ada aja ya. Kalau Merak udah pasti. ada. Kemerak udah pasti itu. Kalau Kalau apa saya itu? kira, oh sawah, oh pantesan. Dulunya bekas Iya. sawah. Oh ya. Wajar kalau di yang Kemerak pasti ada. Entah 1 kilo panjangnya. Penyempitan lagi merak. Kalau Ibu Nina, gimana Bu secara umum terhadap konstruksi jalan tol Jasa Marga? Oke, Oke puas ya. lah. Walaupun masih ada lah ya. Masih ada ya, tapi maksudnya masih bisa diterima lah ya. Iya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan yang tadi saya bilang bersambung nih dari Pak Dika ini. Pak, jika jalan tol sudah dalam kondisi macet, apakah Bapak Ibu setuju jika jalan pintu tol ditutup saja supaya pengguna tidak terjebak kemacetan di jalan tol, atau tetap dibuka aja biarin gitu kan? Alasannya apa? Silakan Pak Zurele. Ya kalau saya pikir sih harus ada keberanian dari Jasa Marga untuk menutup. Kalau memang sudah di dalam itu sudah nggak bisa bergerak lagi. Walaupun Kayak pada gitu. teriak Pak. Ya mau nggak tidak mau tidak mau seperti itu. Karena apa? Kita tax on location, kita berbayar. Gitu. Kalau kita berbayar, dengan kita membayar itu kita berharap kenyamanan kita berkendara di jalan tol itu kita dapatkan. Tetapi yang terjadi ya sama aja di luar sana gitu loh. Mau nonton mau dengan tol itu sama-sama macet, kenapa? Gitu loh. Atau silakan masuk kalau udah tidak perlu bayar, berani nggak itu jalan tol itu Jasa Marga? Tapi nggak berani kan? Makanya ditanyakan tuh Pak. Iya. Ya gini Pak, ada peserta juga kemarin lah gitu kan. Nggak setuju saya ditutup dia bilang. Ya. Karena menurut kebiasaan saya, tol itu macet cuma bentar aja. Nah. Yang penting pasti tetap jalan, katanya begitu Nah, Pak. gitu ya. Ya emang. Dia begitu. Tapi Macet itu jadi gitu Pak. bentar. Jangan banyak. Kalau saya emang enggak Pak. Kalau saya sudah macet itu mas bisa 1 jam Pak, 1 jam setengah. Iya. Iya. Taknya. Iya, mungkin dia di mana kali ya. Yang masih sepi kali Pak. Kalau di sini jor sini, waduh. Saya pernah kejadian itu di Priok, yang tol mau ke Priok itu. Iya, iya. Jadi saya dari Soekarno Hatta mau ke Iya. arah Bogor, sini udah penuh, saya lewat Priok. Ternyata sama juga parahnya. Itu sampai tukang asongan masuk ke dalam itu kan gila. Semuanya pada mati mesin. Wah ini parah ini. Parah. Ternyata tidak ada apa-apaan. Apa tuh Pak? Karena kan ketemu semuanya di ujung itu Oh ketemu iya, semua. yang Cikampek kalau nggak salah Iya, gitu ya, ketemu begini ya. semuanya. Ada yang lewat tengah begini ya. Tadinya kami pikir kan oh mungkin ada kecelakaan atau Kecelakaan. apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Rupanya ketemuan semuanya. Gitu. Satu ini ya. Obat. Iya kalau udah sampai mati mesin kan udah parah banget. Iya udah benar. Berat. Juga asongan mati di dalam. Aja aku ya. Iya. Nah, Oke baik, kalau Pak Wahyu Pak, gimana Pak? Setuju nggak Pak? Ditutup aja Pak, udah macet film nih. Ya itulah balik keberanian dari Jasa Marganya. Tapi Bapak setuju berarti ya? Ya, kalau itu saya setuju. Alasannya apa, Pak? Yang penting bisa lancar dulu dalam, udah kelihatan udah longgar lagi, baru boleh masuk lagi. Pernah kejadian ya berarti ya? Kalau saya pernah kejadian gitu, tapi udah di dalam. Berapa jam, Pak? Jalan begini aja, mau dari Pondok Indah mau ke Jagorawi lumayan. Biasanya telanjang. Jam ada? Jam? Saya hampir 1,5. Habis apa? Pisahan itu kan Jagorawi agak kecil tuh ke atas. Pisahan begini kecil. Itu cuma ada perbaikan lagi, ada bangunan LRT apa saya nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Oh, ya. Kalau nggak apa-apa ya. Tutup aja lah ya. Iya. Kalau Pak Haji, setuju nggak Pak? Buat saya sih mungkin lebih dibatasi ya, mungkin misalnya kayak di hari weekend kalau itu mungkin dari jam sekian sampai jam berapa itu yang masuk berapa mobil, tapi harus ada notif dulu nih ke masyarakatnya, jadi biar mereka tahu langsung masuk dulu. Oh, jadi ada jadwalnya ya. Ya, Pastian jadi- tapi nanti kalau ini ditutup Ya, gitu apalagi ya. mungkin khusus di hari weekend yang total arah luar kota kan biasanya. Iya, ya Bogor Pak, Bogor. Nah, betul. Mungkin mereka bisa ngasih informasi dulu ke masyarakatnya dari jam berapa sampai jam berapa itu yang masuk berapa mobil, jadi setelah itu tutup. Setelah itu
mungkin agak longgar, ya baru nanti masuk lagi. Oke, baik. Ya artinya gini Pak, kita kan bisa gunakan teknologi yang zaman sekarang itu kan. Artinya ditutup itu bukan artinya ditutup mati. Kayak sama kayak apa polisi ngatur di puncak lah, bukan gitu kan. Yang penting dia bisa prediksi di oke di dalam sudah penuh. Sementara di hold dulu. Di hold dulu kira-kira ini estimasi berapa lama. Dari situ bisa. Jadi nggak benar-benar 12 dibuka kita. Baik, sekarang Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Tutup aja nih. Kalau ditutup ya kita juga tergantung ya sampai lah. Tergantung customernya ya. Iya. Kalau kata dia Kalau ini posisi macet, di dalam nggak apa-apa. kalau kita juga ditanya, ya lebih baik kita kalau sudah di dalam ya mau gimana kita mau keluar kan? Iya, Mungkin mundur lagi ya Pak. Iya. Tergantung customernya. Gitu. dengan customernya ya. Kalau dia memang mau keluar ya silakan keluar. Bapak mah ikut aja lah pokoknya ya. Iya. Tapi kalau selama ini customernya gimana? Lebih milih kalau ketika macet di luar aja Pak gitu? Kalau kebanyakan dia sebenarnya dari jalan. Walaupun macet nggak macet tetap dia kalau dari sini nih ke kota tuh ke Kuningan ataupun dia lebih baik lewat Tanah Kusir. Oh iya, ini ya, Antasari. Tapi Antasari kadang-kadang ini juga Pak, sama aja. Jadi ya dari sini dari Bintaro ya dia paling keluar Tanah Kusir. Dia nggak berani lewat Antasari. Baik Pak Bambang, kalau Bu Rina nih, ibu rumah tangga nih, beda, kali aja beda. Jangan Pak, kita coba apa sebenarnya. Oh, saya ya tutup aja kali ya. Tutup aja ya. Biar apa? Biar jadi di jalan di Bostonya kan. Biar lancar dulu. Ya lancar dulu baru ya, daripada kejebak kemacetan. Tapi Iya. pernah kejebak macet kayak gitu pernah. Masih enggak, jangan sampai. Sampai yang sampai itu enggak sih. Oke, baik. Pak, kita lanjut sekarang kita ngomong teknologi nih dari Pak Zulkarnain nih. Bapak Ibu sekalian tahu near henti, tahu teknologi near henti? Ya penting. Near henti, NIR, near. Ya. Near henti. Oke, jadi Tahu. teknologi near henti itu jadi di bodi mobil kita udah dipasang kayak semacam sensor. Nanti di jasa marga entah di gerbang tolnya atau di suatu tempat itu nanti ada alat kayak tiang gawang gitu. Di sini ada sensor. Jadi begitu kita lewat, itu udah ke sensor langsung motong stop kita, motong saldonya. Jadi langsung pintunya langsung kebuka. Jadi nggak udah pakai. Oh, jadi nggak usah. Nah, gitu Pak. Sekarang gini, pertanyaannya adalah itu dengan teknologi itu bagaimana pendapat Bapak? Berminat nggak untuk menggunakannya? Dijelaskan. Berminat Pak, sangat berminat, dan itu kan sebetulnya sudah teraplikasi ya. Sudah ada. Di kayak di Soekarno Hatta itu kan sudah ada teraplikasi. Cuma sekarang kalau itu diterapkan secara menyeluruh di seluruh pintu gate, itu kembali kepada habit kita masyarakat Indonesia, gitu kan? Apakah pengguna jalan raya itu mau dia rutin mau tidak rutin, dia selalu menyimpan saldo di dalam itu kan gitu. Ya itu aja kembali lagi ke kita, ke habit kita, kemampuan masyarakat kita sudah mumpuni apa belum gitu. Nah, kalaupun juga itu bisa saya setuju, sangat setuju, cuma aplikasinya itu parsial. Jadi jangan seluruh pintu gate seperti itu gitu, jangan dipasangin semuanya, ada beberapa gate saja yang dipasangin. Jadi dikembalikan ke masyarakat untuk menggunakan opsi-opsi itu. Artinya kalau dia merasa sudah dari sisi keuangan dia punya kemampuan untuk terus mengisi saldo, kemudian mobilisasi dia juga memang selalunya lewat jalan tol itu, kenapa tidak gitu. Beda mungkin halnya dengan Bu Rina yang ibu rumah tangga. Oke, katakan bisa cuma sekali mungkin kan gitu. Jadi yang paling bakal beli cabai kali kan itu daripada nyimpen saldo di sini kan. Gitu. Baik, kali ada yang beda. Kalau Pak Wahyu, setuju nggak Pak? Ngerti gitu Pak? Langsung buka, udah langsung ke sensor, langsung potong saldo, nggak perlu pakai gini. Oh gini nggak perlu Pak. Pakai nyamuk ya. Nggak perlu. Setuju Pak? Ya kalau misalnya untuk kebaikan sih ya memperlancar, oke. Berminat Pak beli Pak? Hah? Terus abis saya masih sanggup,
saldo mencukupi, ya oke. Waktu diwawancara kemarin ada tuh Pak Padeni di mana tuh harganya? Enggak sadar ya waktu diwawancara ini. Ya. Ada tuh pilih harganya. Ada di bawah 50, 100 sampai 200. Iya. Itu pilih aja minimal, mudah-mudahan tapi jasa marga Mendengar ya. mendengar gitu kan. Dia lagi survei Pak, pengen tahu Iya. tingkat ke apa sih namanya Kemampuan kita. kemampuannya. Oke. Iya, seperti itu. Ya, makanya kembali ke itu kan, ke masyarakat kita Masyarakat. kan. Betul. Masyarakat kita punya kemampuan untuk selalu menyimpan. Artinya itu kan uang mati. Gitu kan, uang Iya, mati iya. kalau untuk yang tidak selalu menggunakan Iya. jalan tol. Iya, betul. Kecuali kalau memang mobilisasi dia harus lewat jalan tol, artinya sudah kebutuhan. Kan gitu. Sudah ada ini. Mau tidak budget mau, ya. iya. Pakai aplikasi Pak, jadi providernya tuh pakai link. Jadi kalau link Bapak harus buka Oh, iya. aplikasi. Nanti terintegrasi sama si cardnya yang apa dipasang. Iya, iya. Oke, kalau Pak Haji gimana Pak? Setuju nggak Pak? Saya sih masih mempertimbangkan Pak. Alasannya Pak? Itu kan berguna untuk begitu kita lewat saldo kepotong. Ya, Nah, itu apakah misalnya saldo itu habis, apakah kita juga top up-nya tuh gimana gitu? Misalnya habis di dalam tol gitu, kan pakai aplikasi bisa dicek Pak. pakai link. Pakai link. Nah, misalnya si link ini juga nggak ada saldonya nih. Jadi kan Kalau pakai link kita ada mandiri atau pakai apa itu bisa langsung Pak. Itu enaknya di situ, kalau link. soalnya saya pikir tuh sama aja, kalau misalnya sama aja kayak gitu ya mestinya pakai gimana juga. Pelan-pelan sih Pak, jadi gini Pak, dari jasa marga itu pelan-pelan. Kalau misalkan di gang itu paling ada yang paling pojok, tapi dari pemerintah itu udah ibaratnya Harus. menginginkan kepada semua provider tol itu, ayo pelan-pelan, udah nggak perlu pakai e-money lagi, jadi semuanya dipakai pakai Tadi. itu. Jadi arahnya ke situ. Dimulai nanti tahun 2021 sosialisasi itu. Seperti itu. Baik, kalau Pak Bambang, setuju nggak Pak? Ya, kalau kita setuju aja Pak. Dan juga kita sudah memang memakai link juga untuk isi BBM. Kan nanti kan itu bantu gitu kan Pak. Iya. Berbeda saya beli Pak ya? Iya, ya Pak aja gitu amat. Harganya cocok Pak ya? Iya. Asal harga Pak. Iya. Balik lagi. Udah. Purina gimana? Itu dia aja orang saya. Itu aja ya. Kita beli ya? Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomong masalah rest area. Memang sih kalau kita ngomong biar nggak ada rest areanya ya. Tapi kita ngomong secara umum aja rest area. Kalau Bapak Ibu sekalian ibaratnya pernah berpikir rest area, pertimbangan apa sih berbentuk di di rest area yang ini? Misalkan kilometer sekian, itu pertimbangannya apa? Misalkan kalau saya 57 kalau saya Gusna, ya ada lah gitu kan. Silakan dari Pak Zulkarnain, apa pertimbangannya memilih rest area tertentu Bapak mampir? Kalau saya pribadi sih kebetulan sama keluarga nggak terlalu memilih, mesti berhenti di rest area ini gitu, nggak terlalu. Jadi ya kalau memang sudah waktunya kita istirahat gitu kan, nyetir dan sekian jam, maksud betul istirahat atau perlu isi bensin atau ke toilet atau segala ya sudah kenanya ya Berapanya walaupun toiletnya menurut Bapak oh iya, kalau saya pikir sekarang udah relatif bagus semuanya Pak, udah bagus semuanya rest area-nya, makanya saya pikir ya nyaman-nyaman aja sih mau di mana-mana kayak gitu. Kecuali yang Jawa ya, yang Jawa itu kan memang cuma beberapa yang saat ini ya. Dan tapi terakhir saya pulang dari Semarang itu pun juga walaupun sifatnya itu masih rest area ya belum jadi lah sementara gitu, tapi untuk toilet atau segala itu relatif nyaman. Pak, dari pengalaman Bapak ada nggak ibaratnya rest area yang paling baik menurut Bapak? Rest area mana Pak? Kalau ke Bandung itu 97 ya, 97 ya. Alasannya apa? Banyak jajanannya. Itu satu, lebih luas, parkiran segala macam itu. Pilihannya banyak di jalanan. Itu aja. Itu kalau ke 97 ya udah itu. kalau ke Bandung, kalau ke arah Cirebon, Cipali itu kilometer berapa? Pokoknya yang kalau kita masuk Cipali ketemu rest area yang ketiga, saya lupa itu yang kilometer berapa itu yang Bagus ketiga. Pak ya.
dibandingkan yang dua dia jauh lebih Lebih luas, bagus, lebih luas. lengkap. Oke, sekarang kalau yang buruk pernah nggak masuk? Yang buruk itu ada juga kalau yang ke arah Bandung itu yang masuk truk-truk gitu loh, Pak. Kan ada kayaknya iya, memang, tahu saya, iya. itu kayaknya memang khusus truk kali ya, Pak. Apa aja Pak yang jelek itu Pak? Ya, Toilet? ya pasti jalan. Ya pasti jalan akses Iya, masuk. iya, Karena iya. kita memang kan kendaraan besar semuanya ya, otomatis mungkin tonasenya itu udah melebihi kemampuan jalan juga tidak bisa nampung. Satu, keduanya ya ada tanda kutip mohon maaf ya, karena mungkin orang itu sudah capek berkendara jauh, itu kan lintas pulau ya gitu. Iya. Jadi ya mereka ya seenaknya aja lah gitu, senyamannya aja mereka boleh taksana gitu. Jadi kita pun kalau mau fotonya kayaknya kok jadi risih sendiri gitu. Baik, sekarang Pak Wahyu, pertimbangannya kalau memilih rest area apa kalau Bapak? Kalau saya tergantung keluarga. Udah mau buang air laut. Iya, udah nggak milih lagi. Oh, udah nggak milih-milih lagi ya? Kalau gitu nggak milih. Jadi waktu dari rumah nggak ada rencana Ya, kalau enggak Enggak ya? di sini enggak, Pak. Dalam udah nggak tahu, udah dari target area yang pertama itu aja. pokoknya nggak ada ya. Iya. Pokoknya kalau lagi butuh ya udah masuk aja Iya. gitu. Tapi kan sekarang udah pasti udah bagus-bagus lah, udah bersih. Iya. Nggak kayak dulu. Sekarang itu yang bagus sih. Betul toilet. Tempat ya ibadah dulu, Pak. Kalau Bapak yang terbaik rest area Ya itu kalau mau ke Bandung. yang dulu. Iya. Mana lagi Pak? Yang kecil kali saya belum tembus sampai ujung juga. Orang Cibubur apa setelah Cibubur tuh? Sebelum Cibubur itu bagus ya. Setelah Cibubur. Raja Bubur ya, yang mau Sentul. Betul lah. ya? Oh, lumayan tuh, lumayan tuh. Ya, betul. Yang ada, ya ada lumayan lah. Kalau terburuk Pak apa Pak? Akses masuk ke rest area kadang-kadang kan gelombang. Itu selain yang bergelombang, maksudnya apa lagi? Apa kayak toiletnya, tempat Nah, kalau makannya, atau apa? semua hampir sama lah. Sama ya? Iya, udah lebar. Apalagi ada yang besar, yang ada Starbucks kiri kan udah pasti bersih lah itu. Ya, iya itu. Kalau Pak Haji, pertimbangan masuk ke rest area ada nggak? Saya itu nggak pernah pertimbangan Pak. Kalau nggak ada masuk aja, Masuk aja ya. paling kalau emang mau-maunya pun cari rest area yang udah mau keluar dari itu. Jadi biar lebih enak kan, habis itu langsung keluar gitu. Ini kalau badan masih enak. Kalau rest area terbaik menurut Bapak yang mana Pak? Yang tunggu, ada lagi yang lain. Alasannya sama tadi, kayak buat luas. Jadi kalau untuk bawa anak, Ya, lumayan ya. banyak pilihan yang Itu kalau nggak salah yang di belakangnya ada binatang-binatang bukan Pak itu ya? Bukan ya? Yang ada apa? Waktu itu saya kesana ada biawak, terus ada kayak Tahu, tempat factory outletnya ada. Oh, ada. Iya benar ya itu ya. Ada. Iya, ada. Oh, oke, Jadi oke. lengkap ya, itu dia. Sekarang kita kan Oke, juga oke. Kalau yang buruk apa Pak? Kalau Bapak? Pernah nggak Pak? Pernah sih. Pernah? belum. Oh belum pernah. Selama ini oke-oke aja ya? Itu kalau rest area yang ngelola jasa marga juga atau di kontrakan? Oh, kontrakan Pak. Di kontrakan. Oh, Tapi mantep ya. tapi tetap biasa marga mantau Pak. Gitu ya. Kalau Pak Bambang, Ya kalau kita mah tergantung belakangnya aja. Kalau dia udah kejeruk, iya, tapi dia milih-milih nggak suka kamar. ya kalau dia udah jadi rest area yang amat ketemu ya masuk. Kalau di mana ya masuk. Kalau Bapak dari yang terbaik pernah masuk di rest area mana? Selama ini belum pernah masuk rest area. Oh, belum pernah. Belum pernah. Soalnya belum pernah. Ya keluar kota lah. Kalau isi Dari bensin, bandara ya? isi bensin Iya. udah dari luar ya, nggak ini. Ya Isi bensin udah dari luar, nggak di tol. udah di luar. Oh, udah di luar. Jadi kalau kira-kira kita masuk tol, ya itu udah persiapan di luar udah kita ini jaga semua. Oke, Tol oke. sama premium. Ya baik. Kalau Bu Rina, rest area ada nggak? Pilih-pilih nggak? tergantung sih. Kalau rombongan itu ibu-ibu semua, oh maunya sini gitu. Kenapa? Ada jajanan enak. Sudah tahu. Iya tahu. Kayak jajanan enak ada lagi apa? Toilet pilih-pilih nggak? Toilet sih susah kalau saya agak tapi sekarang sih udah bagus sih. Oh, coba jajanan. Udah bersih. Parkir sama keamanan ini nggak berusak nggak?
Ya iya dong, parkir lebih inilah, cari yang luas kan, kita yang nggak terlalu yang benar banyak truk malas banget sih gitu kan. Kalau area yang paling buruk yang pernah ibu kunjungi, pernah Nah ya, semuanya nggak ada luas sih, nggak ada. nggak ada ya kalau ibu ya, maksudnya selama ini ibu dapatnya yang bagus-bagus terus ya. Milih-milih juga sih Atau sebetulnya. udah lihat-lihat ya, jadi kayak apa gitu ya. Iya lewat, kita kan lewat dikit gitu kan. Udah di planning ya. Iya, biasanya gitu. berhenti, Ya, ya, biasanya gitu kan. Kalau jelek kan lewat lagi gitu kan yang bagusan. Baik Pak, sekarang Bapak Ibu sekalian kita ngomong tentang informasi publik nih terkait layanan jalan tol. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mendapatkan atau pernah merasakan atau pernah menggunakan informasi publik jalan tol? Jadi misalkan Bapak mungkin pernah menghubungi call center-nya kah? Atau pernah buka sosial medianya kah? Atau akhirnya Pak, informasi publik terkait tentang jalan tol? Silakan dari Pak Zulkarnain, apa? Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah untuk menghitung kira-kira kalau saya dari sini ke Surabaya itu berapa rupiah yang harus saya keluarkan. Kontak center? Terkait, iya, Kontak center. terkait dengan tarif ya. Bagus nggak layanannya? Bagus, cepat, informatif. Jadi, Jelas? jelas. Jadi mensolusikan yang diinginkan? betul. Jadi saya bisa prediksi, oke, dari Jakarta ke misalkan ke Semarang itu keluarnya di tol apa namanya, kemudian rupiahnya berapa rupiah itu kelihatan. Itu satu. Keduanya, dulu saya pernah kalau di jalan itu suka apa radionya itu loh. Cinta, Sonora, El Cinta. Terus yang di tol sendiri juga kan ada kan ya? ada sih mereka. Ada itu. Tapi saya biasanya tuningnya di El Cinta atau di Sonora itu. Jadi informasi apa namanya jalan tol itu cepat. Kemudian kalau mau ada kemacetan tinggal saya tanya aja. Kan ada chat WA atau SMS itu kan ke radio itu, kemudian dia flashnya juga apa ke informasi juga jelas gitu. Kan ada ini gitu. Kalau sosial media Pak, Sosial media pernah buka nggak? Sama sekali nggak pernah buka? Nggak pernah buka. Kalau kekecewaan terhadap jalan tol, Bapak pernah adukan? Enggak. 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 Kenapa Pak alasannya? Ya gitu-gitu aja, paling juga masuk. Oke, udah masuk. Oke gitu. Oh, nah ini ya, Iya. maksudnya Bapak udah ibaratnya, udahlah gitu ya. Iya. Paling juga tanggapan Kayaknya gitu ya. kejadian-kejadian itu sudah masyarakat juga udah semuanya ngerasain ya. Dan mungkin juga bukan cuma saya yang teriak juga, yang kayak dari apa lembaga apa konsumen itu YLKI apa ya. Saya pikir sudah teriak juga, mereka tahu juga tetap aja naik kan gitu ya. Tetap aja naik. Ya oke lah naik, oke silakan. Masyarakat juga paham gitu, maintenance apa segala macam harga barang. Setiap tahun itu pasti naik, pasti ada apa kenaikan gitu. Tapi ya mestinya berimbang. Ya saya pikir bukan masyarakat, ya masyarakat lah dalam hal ini cuma lewat YLKI apa segala macam disuarakan itu. Kalau Pak Wahyu, gimana Pak? Informasi publik pernah akses, pernah gunakan? Belum. Kontak center belum pernah? Belum. Twitter, Facebook? Belum. Sama itu. Berarti Bapak selama ini kalau ada kekecewaan juga nggak pernah ngelaporin? Berantem ya Pak. Berantem aja? Iya, pernah kalau kejadian kalau jalan pas pernah lagi itu pakai mobil radiator bocor. Yang panas tuh berhenti. Itu cepet ya. Ininya aja Pak. Yang patroli ya, oke. Kalau itu saya Cepat ya responnya. Cepat ya responnya. Yang gitu cepet datang. Kalau yang itu, yang mobil derek itu benar nggak sih? Katanya ada yang dari luar itu bermain di situ apa segala bukan dari jasa marga itu. Jasa marga enggak, Di langsung luar. dianterin. Iya, Iya. enggak artinya yang bermain di situ ada juga bukan dari jasa marga, dari luar. Bukan. Kalau Betul nggak sih? diinvestigasi, ya Pak katanya. Betul ya? Kan dia kan masuk juga ya? Iya. Kan masuk gate juga. Kok nggak diberhenti? Lu mau ngapain ke sini gitu? Gitu kan. Lewat-lewat aja berarti ya. Nah, berarti kerekam lagi saya nggak enak. Oke Pak, berarti Bapak kalau kekecewaan udah nggak lapor Pak ya? Nggak. Oke. Baik, sekarang kalau Pak Haji, gimana Pak Haji? Informasi publik yang pernah diakses? Sama sih, nggak pernah. Ya? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Jadi kalau kecewa pun nggak lapor nggak? Dulu aja ya? Selama ini Cuman dulu lewat pernah dalam dari dari jauh, saya lupa tuh Mas.
mobil mogok, derek sampai ke veteran, kena 2,5 juta. Buset. Oke, nanti terkait itu ada. Ya. Berarti nggak ini Pak ya? Ya. Nah, maksudnya belum pernah ya, berarti nggak ada ini. Oke, kalau Pak Bambang belum pernah juga, sama sekali. Kalau kecewa pun udah pendem aja ya? Iya, begitulah. Kalau Purina? Belum juga. Belum juga. Kalau informasi bisa tahu dari mana? Misalkan jalan tol ini macet nggak ya? Itu tahu dari mana bisa? Jadi, Paling dari grup-grup kita. Oh dari Google. Iya. Kalau itu dari? ya teman kerana. Oh dari teman gitu ya, nanya-nanya gitu ya. Yang melintas kan kita mencari grup-grup. Kita kalau grup tuh cepet tuh. Oke Pak, dari Pak Yusren lagi. Sekarang kita ngomong terkait dengan ini tadi sebenarnya udah tersinggung juga, cuma sekarang lebih perinci lagi. Jadi kan kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke pintu tol itu kan sering terjadi antrian sama kemacetannya di pintu jalan tol. Maksud saya adalah Bapak dengan layanan yang ada di pintu tol itu udah puas lah dengan kondisi tadi macet, ngantri, kemudian ada petugasnya nggak gitu? Malah jelaskan. Ada beberapa gate yang saya puas, ada beberapa gate yang saya tidak puas. Kayak di sini yang di mau ke BSD, ya. Ini kan ada juga pintu tol itu. Saya nggak tahu dia baca kartu saya kok lama ya. Kartunya kan cuma satu. Saya bandingkan kalau saya masuk di sini, Pondok sini, itu dia bacanya cepat. Kalau saya masuk ke sana itu lama dia bacanya, sehingga gate itu Bapak aja atau orang yang di dalamnya sama? iya sama. Oke, Jadi saya kan antri itu kok lama sekali ya. Apa bolak-balik sebetulnya nggak juga, karena saya sudah pakai dari sini juga cepat aja. Ada nggak di situ yang jaga? Jangan saya nggak pernah lihat. Oh pernah lihat? Nggak pernah lihat. Jarang. Nggak pernah lihat. Gitu. Kalau yang di sini Pondok Aren ini ada, karena kan dia kan ada kantornya juga kan di situ kan, ada kantornya relatif itu ada orang gitu. Tapi kayak di yang Payadak itu nggak ada orang sama sekali. Kemudian yang di Pondok Pinang sendiri, Pondok Pinang itu kadang motornya ada orangnya nggak tahu. Motornya ada di samping gitu. Tengok-tengok orangnya nggak ada. Ini kok di dalam Pak, nggak tahu lah. Pak, kalau patroli sama mobil derek pernah lihat di jalan tol? Patroli polisi. Patroli ada ya. Saya selalu Mobil derek ada ya? Mobil derek juga lihat. Pernah ngalami di derek? Oh enggak. Kalau mengontak mobil derek sudah tahu? Belum pernah itu sih jadi. Ya, gini sih Pak, jadi sampai kami tuh disuruh sampai sosialisasi. Jadi kenapa tadi ada informasi publik? Jadi jasa marga itu punya dokumen publik. Pertama adalah kontak dasar. Kontak dasar itu bisa terhubung kemana-mana, pemadam kebakaran, mobil derek, atau hal-hal lain. Nah itu bisa dilaporkan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian kontak dasar Harus ada ya. ya. Kalau misalkan kontak center lainnya, kalau misalkan ada keluar bisa juga lewat Facebook, bisa Twitter, bisa lewat Instagram. Di follow aja langsung bisa. Baik, sekarang kalau Pak Wahyu mengenai antrian melakukan penjelasan pintu jalan tol sudah puas belum? Ya, mudah-mudahan Mas. Kalau mau puas, nggak mungkin puas. Kalau saya sekarang sih ya baik-baik. Tapi yang jaga ada nggak waktu jaganya? Itu kemarin lagi penjaga, kalau di pas habis kebetulan itu ada berdua, satu petugas hitam putih, satu lagi pakai safari, dia langsung nolong dia emang. Ada lagi nggak kartunya? Saya nggak habis begitu, nggak habis sih pulang. Udah dia ada. Saya ada lagi kartu, tapi nggak mungkin itu dari luar pintu satu pas mau keluar harus gini. Tapi Bapak bayar juga? Enggak, pakai kartunya saya. Dianterin dia. Oke. Terus Bapak ada juga yang Lewat, saya lewat. Kalau itu masih lumayan. Mungkin itu udah ada hitungan losnya kali ya? Pak, kalau patroli jalan tol sama mobil derek pernah lihat? Saya pernah ngalamin kalau itu patroli. Pernah, ya? Iya. Pas saya berhenti kan, baru jalan di Jagorawi, dia datang. Kenapa Pak? Dia, ini sih emang nantinya radiatornya bocor. Kita tunggu dulu Pak, jangan
ini. Itu teman saya maksa, dia masuk itu pas dilihat udah campur. Sebenarnya harus daripada meletus bawa derek, ya udah pakai berapa, nggak bayar. Nggak bayar. Kalau ada Itu yang benar. Ya tolong nggak bayar sampai itu keluar. keluar kotak itu. Kecuali kalau mau sampai rumah lain lagi hitungannya kan. Sama itu sampai bengkel dia mau. Udah sampai rumah aja saya bayar. Nah itu lain lagi. Jadi, nah iya. Oke. Pernah gitu. Sosialisasi dari konsultan. Jadi mobil derek itu gratis sampai pintu tol terdekat atau Iya. pintu terdekat. Kalau Iya. udah sampai ke sana itu Iya, ya nego. Bapak silakan lah. Nego, gitu. nego. Iya, Silakan. baik. Baik, sekarang kita Pak Haji untuk kemacetan sama antrian di pintu jalan tol sudah puas? Belum sih, kalau dibilang puas. Kenapa Pak? Ya apa ya? Maksudnya tol itu kan sebenarnya buat kita menghindari macet, Macet, sebenarnya oke. kan. Tapi kenapa tolnya sendiri itu bisa sampai segitu? Petugas Bapak lihat ada nggak di situ Pak? Kadang ada, kadang enggak. Ada. Iya, enggak. Nah kita sekarang masuk patroli jalan tol pernah lihat? Patroli pernah. Berarti mobil derek tadi pernah gunain? Derek. Nah itu 2,5 juta tadi itu dari mana ke mana Pak? Saya lupa tolnya, cuman daerah Jawa Tengah, derek ke veteran. Kalau yang nggak tahu ini salah atau benar, kalau yang resmi itu kalau nggak salah daerah Jasa Marga warnanya silver abu-abu ya. Bukan. Iya ada logonya di Jasa Marga. Iya, itu sih mobil dereknya nggak ada logonya. Nah Bapak kena getah. Mungkin karena saudara saya panik, telepon itu mobil nggak tahu dari mana. Bapak googling ya? Hah? Googling. Ya mungkin saudara saya bukan saya. Ya itu kenanya segitu, makanya saya kaget juga. Emang nggak sebelumnya nggak di ini dulu nggak ditanya dulu berapa Pak kesini? Enggak, itu kan saudara saya yang ngajuan pas begitu sampai di veteran kan nanya bayar berapa ya. Aduh digetok Pak Bapak itu. Iya. Lumayan ya. Iya yang nggak Iya. gratis Pak ya. Jadi dari Jasa Marga itu gratis sampai pintu tol dekat atau pintu Jadi dekat. terdekat ya dia mah. Saya bilang tanggung yang tadi mah. Udah itu lain lagi kan. Oh, lain Kenapa lagi. misalnya ada resmi dari Jasa Marga kenapa yang terderek dari luar itu bisa masuk ke dalam? Nah, itu tadi pertanyaan saya. Kenapa kok ada di dalam gitu? Iya. Harusnya kan dia udah tahu dong, itu mobil derek kan udah ada pasti dari ciri. Kuat Buat Pak. safeguard. Jangan disetik ya nanti jangan setik ya. Bahaya. Oke, kalau Pak Bambang kemacetan sama antrian sudah puas belum? Ya udah puas dan belum puasnya itu ya memang itu benar ada kartu kita bagus di mana tempat bagus kan ya itu cuman ada 1-2 pintu yang kita cek ada yang lambat gitu. Oh, jangan. Petugasnya ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu di mana Pak? Di sini emang yang di BSD nih BSD. Nggak ada ngatur-ngatur gitu nggak ada. nggak ada. Aduh, benar-benar ya. Oke. Kalau patroli sama mobil derek pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat. Pernah Iya. ngalamin nggak? Nggak. Tapi kalau kejadian tahu nggak nomor kontaknya? Belum. Belum. Ya. Kalau tadi Pak Haji ini ya sama saudaranya ya. Oke, berarti Pak Haji harusnya nyimpen Pak. Kalau Bu Rina, kemacetan antrian di pintu jalan tol, gimana sudah puas belum? Puas nggak puas? Iya. Alasannya apa? Puas, alasannya apa? Nggak puas apa? Apa kalau cepet aja ya, ada Nah. penjaganya pasti cepet. Oh, ada penjaganya. Kalau nggak ada nggak cepet. Karena suka ada antrian stuck gitu yang susah gitu yang bikin ngantri itu kan. Jadi kalau ibu pernah ada lihat ada penjaganya, ada juga yang enggak gitu. Iya. Kalau mobil patroli sama mobil derek pernah lihat? Pernah lihat? Pernah menghubungi? Oh belum? Jangan sampai ibu ya? Jangan sampai. Udah sendiri panik tuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Bapak Ibu sekalian, kalau ini lebih kepada harapan dan saran. Jadi mohon nih kasih saran yang bagus-bagus, maksudnya masukan biar diperbaiki nih yang ada sekarang. Dari penjukan lain, harapan dan saran terhadap Jasa Marga. Harapan ya sama lah saya pikir dari seluruh masyarakat ya, bisa Jasa Marga bisa memberikan layanan yang terbaik untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Itu udah pasti lah kayak gitu harapan kita. Kemudian kalau ada masukan-masukan ya gunakanlah teknologi. Sekarang kan udah zaman teknologi ya. Semuanya apapun mau di lubang semut pun juga kelihatan sekarang ini kan gitu. Gunakan teknologi, tapi ya
bukan berarti kita menggunakan teknologi langsung diaplikasikan. Tetap gunakan teknologi, tapi juga mesti melihat habit dari masyarakat kita. Tidak bisa teknologi itu langsung diterapkan secara saklek. Tetap harus ada sosialisasi, Pelan-pelan ya, Pak, ya? harus ada pelan-pelannya gitu Pak. Itu ya Pak. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan dari Jasa Marga sendiri bisa ketemu di tengah, gitu lah. Bisa sama-sama win-win solution lah jadinya. Baik, Pak. Kalau Pak Wahyu, harapan saya ya semoga di tahun depan yang lebih bagus fasilitas mata jalan penerangan yang penting gitu, penerangan yang bagus, tapi selama ini sudah oke. ya, baik. Kalau Pak Haji, harapan sekarang ke depannya ya mungkin fasilitasnya lebih dilengkapi lagi, terus juga gimana caranya supaya bisa ditumpah tumpuk dan bagi dari mungkin paling kayak kalau bisa kayak seperti toilet atau apa itu tidak perlu ada di rest area aja Pak. Mungkin toilet ya hanya toilet, karena kan rest area itu lebih ke tempat istirahat kan. Kalau toilet kan kalau orang buang air kecil kan kadang buang kecil di tepi jalan. Toilet yang pakai mobil truk gitu. Itu banget Pak. Susah. Karena saya pernah juga jam lebih lah. Itu sih hanya rest area, mungkin toilet yang kecil aja. oh gitu ya, yang ada portable. oh yang Iya, bisa tiap ada berapa kilas? Kalau cewek kan kasihan juga. Oh iya. Ya jualan lah. Iya, ya kayak gimana. Baik, kalau Pak Bambang, harapan dan sarannya. Ya harapannya untuk kedepannya lebih baik, lebih bagus lah. Kalau untuk selama kita menggunakan ya cukup lumayan bagus. Ya. Udah ini ya Pak, udah oke lah. Udah oke. Baik, kalau Bu Rina, harapan dan sarannya nih. Apa ya? Ke depan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, jalannya lebih mulus lagi. Nggak ada yang rusak-rusak. Lagi sih sebenarnya. Kalau jauh ini ya. Baik, Bapak Ibu semua, dengan tadi harapan dan saran itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan saran dan masukan Bapak Ibu sekalian bisa lebih meningkat lagi kualitas dari Jasa Marga. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Oke, itu ya. Oh, ada. Oh, ini belum Pak? Oh, makan dulu. Oke, makan dulu Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu Iya, sekalian. iya, Iya. Pak, Makasih banyak. Buru-buru bawanya. Pak, ini duluan Pak. Nggak bisa dimatiin rekamannya jalan terus. Makasih Pak. Iya. Sama-sama Bapak Ibu. Jadi emang ini apa ya? Walaupun pakai teknologi ya, tetap sentuhan manusia mah harus tetap ada ya. Iya. Nggak bisa main ditinggal aja bener ya. Terima kasih Pak.